Halo guys, long time no see. Aku lama banget gak buat video soal self improvement sama personal growth karena aku habis selesai ujian dan minggu ini adalah minggu kelas mid. So I'm so very free in this week because I just focus to myself and also learn about SKD and about personal growth like this. So, jadi hari ini aku mau membahas tentang insight buku yang judulnya The Subtle Art Not Giving a Fuck. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu seni dari dengan tidak peduli pada orang lain, karya Mark Manson. Sudah aku rangkum insight-insightnya dan mau aku bagi atau sharing ke kalian semua. Jadi, kunci untuk kehidupan yang lebih baik yaitu dengan mempelajari cara memprioritaskan suatu hal yang benar-benar kita pedulikan dan melepaskan sisanya. Jadi kita tuh harus belajar priority, set our priority that very important for us and then let go yang sisanya. Kemudian di sini Manson juga men-highlight the power of saying no and setting boundaries between relationship. Power atau kekuatan untuk mengatakan tidak pada suatu hal yang tidak benar-benar penting bagi kita. Jadi menolak hal-hal yang tidak sejalan dengan value atau nilai diri kita dan juga membatasi pilihan kita terhadap suatu hal yang benar-benar penting. Nah, insight di buku ini itu ada 5 hal, banyak ya. Yang pertama, select what you are. Kemudian embrace life suffering. Ketiga ada have the right values. Kemudian ada take responsibility for yourself, and then refuse and be refused. Tapi di video kali ini karena cuman sekilas aja, aku bakal ngebahas 3 insight penting nanti, yaitu select what you are, embrace life suffering, sama have the right values. Oke, yang pertama ya, select what you are. Itu artinya kita berusaha untuk nggak peduli akan suatu hal agar hal itu berjalan dengan baik. Pernah nggak kalian itu mikir kalau ketika kalian nggak terlalu give a fuck atau peduli sama suatu hal itu malah berjalan lebih baik dari sesuai dugaan kalian, karena kalian nggak bener-bener really pay attention ke hal itu. Karena ya teman-teman, nyatanya di kehidupan ini itu kita selalu dituntut untuk sukses dalam segala hal, terutama karena dengan pressure dari sosial media yang banyak banget foto-foto ataupun achievement orang lain yang kita tahu. Jadi kita secara nggak langsung terkena pressure dari hal itu untuk harus sama dengan orang itu, harus bisa meraih achievement yang sama dengan orang itu, harus bisa sesukses orang itu. Padahal kenyataannya setiap orang itu punya passion yang berbeda-beda. Nah, maka hal itulah yang membuat kita itu nggak dalam keadaan wealthy well-being. Jadi kesejahteraan mental kita jadi terbatasi karena adanya pressure atau tekanan-tekanan sosial media yang menuntut kita untuk suksesnya itu sama dengan orang lain. Nah, di sisi lain, hal ini tadi membuat kita untuk melupakan hal-hal penting dalam kehidupan kita. Hal-hal penting atau meaning life meaning, kayak kesehatan kita, kemudian hubungan kita dengan keluarga, dengan orang lain, dengan teman, dengan pasangan, dan personal growth atau improve our self improvement, pengembangan diri kita pribadi. Nah, kemudian di sini cara yang paling efektif untuk menggunakan waktu dan energi kita di buku ini juga dijelaskan caranya itu adalah dengan fokus ke hal-hal yang lebih penting dan berarti di kehidupan kita. Fokus utamanya di situ yaitu dengan fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan bisa kita rubah. How we react to others, how we can control itu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan juga itu banyak guys ya, yaitu hal-hal penting yang sejalan dengan nilai diri kita. Karena dengan kita mengetahui nilai diri kita, kita jadi mengetahui kemampuan batasan diri kita. Kita harus memikirkan atau melakukan hal-hal penting yang sejalan dengan value kita tadi. Karena dengan melakukan hal itu akan bantu kita untuk bertumbuh ya. Bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang lebih bernilai.
Caranya gimana? Di buku ini ada 3 cara atau 3 hal penting yang harus kita terapkan untuk bisa mengembangkan well-being atau personal growth tadi. Yang pertama itu adalah physical. Physical itu adalah fisik kita. Fisik kita caranya itu biasanya dengan olahraga. Olahraga itu nggak cuman lari atau workout di gym doang guys. Bisa kalian lakukan sesuai minat kalian, kayak Pilates itu juga termasuk olahraga dan lain sebagainya. Nggak harus ke gym untuk olahraga itu. Kemudian yang kedua itu emotional. Nah, ini sering banget aku bahas sama video-video aku sebelumnya tentang emotional intelligence itu betapa pentingnya dalam kehidupan ini. Cara kita mengontrol emosi kita yang berdampak pada orang lain dan diri kita sendiri. Kemudian sama spiritual well-being, kedekatan kita dengan Tuhan itu penting banget. Karena Tuhan itu ngebantu kita untuk ngewujudin manifestasi-manifestasi kehidupan kita, bener. Dan aku percayakan hal itu, dan aku juga udah ngebuktiin kalau hal itu benar-benar nyata. Nah, kemudian kita masuk ke bab yang kedua itu embrace life suffering. Dengan merangkul penderitaan-penderitaan hidup. Caranya gimana? Yaitu dengan mendeskripsikan kebahagiaan kita, teman-teman. Mendeskripsikan kebahagiaan kita. Karena pada dasarnya kebahagiaan itu cuman sebentar atau temporary. Menurut Mark Manson, happiness is temporary. Karena setiap orang itu punya penderitaan ya. Kan penderitaan itu gak cuma berasal dari kesejahteraan mental doang. Penderitaan itu bisa berasal dari ekonomi, keluarga, pertemanan, hubungan, dan lain sebagainya. Nah, kita itu harus merasakan hal penderitaan itu atau negative feeling itu. Kita itu harus menerimanya untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Karena suffering can help us grow as a people. Jadi penderitaan itu membantu kita untuk bertumbuh sebagai seorang manusia dengan menghadapi tantangan-tantangan hidup kita tadi. Dan di buku ini juga dijelaskan bahwa tidak semua orang itu bisa mengatasi masalah kehidupan karena 2 faktor. Yang pertama ada denial, dan yang kedua ada victim mentality. Jadi denial sama victim mentality adalah 2 faktor yang rata-rata ngebuat orang itu gak bisa mengatasi masalah hidupnya. Dan menurut aku ini valid karena aku pernah merasakannya secara langsung. Yang pertama itu denial, dimana saat kita berpura-pura suatu hal atau masalah itu tidak terjadi. Jadi kita mengabaikan masalah tersebut karena kita merasa insecure, nggak mampu, kalau kita bisa nggak yakin sama nggak percaya diri bahwa kalau sebenarnya kita itu bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi kita malah kabur, denial. Yang kedua itu ada victim mentality, yaitu dengan ngeblame people atau menyalahkan orang-orang sekitar kita dan lingkungan kita atas tanggung jawab yang kita atau atas masalah yang kita lakukan tadi. Jadi ada 2 hal itu yang rata-rata umumnya orang lakukan ketika menghadapi masalah, dan itu harus dihindari untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu. Nah, ini masih ada 3, tapi aku mau masuk sekolah karena classmate ya. Ini jam 8.53 jam 9, kocak. Jadi see you next time guys. Yang 3 nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Yeay. Bye. Jadi semangat untuk bertumbuh ya guys. Dan always be grateful for your life. Karena kalau kalian bersyukur sama kehidupan kalian, Allah akan menambah nikmat itu, percaya deh. Karena udah aku buktiin. Dadah.